Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah yang insya Allah bermanfaat. Itu tentang cara menghilangkan hasad atau benci pada nikmat orang lain dari diri sendiri, yang pastinya insya Allah ketika kalian mengetahuinya nih, bisa sedikit demi sedikit penyakit hati ini hilang dari hati sahabat semua. Namun sebelum kami membahasnya bagaimana atau tutorial nih cara menghilangkan hasad tersebut, atau biasanya kita sebut dengan hasud, maka sebelumnya jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel Dunia Muslim bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun bisa menjadi tuntunan untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Mungkin sahabat semua di rumah nih ada yang bertanya, bagaimana sih cara menghilangkan sifat hasud atau benci pada nikmat orang lain dari diri sendiri? Namun sebelumnya nih sahabat, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu hasad. Ada dua pengertian hasad. Ada pengertian versi jumhur sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-hasadu huwa tamanna zawala ni'amati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dan juga pengertian hasad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasada huwa al-bughdhu wal karaha lima yarahu min husni hal mahsud. Artinya hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Majmu'ah Al-Fatwa. Hasad adalah sifat jelek sahabat, karena kebencian yang ada disebabkan oleh kurang berimannya kita kepada takdir Allah dan tidak setuju pada pembagian karunia Allah. Ada juga sebabnya karena cinta dunia, takut disaingi, takut diejek oleh orang lain, dan lemahnya iman. Nah, oleh karena itu sahabat, maka berikut adalah cara menghilangkan hasad, benci pada nikmat orang lain dari diri sendiri supaya bisa terhindar dari penyakit ini sahabat. Mari kita bahas. Yang pertama, ilmu dan iman. Nah, untuk yang pertama pastinya kalian harus mempunyai ilmu dan keimanan yang tinggi, yaitu dengan mengetahui bahwa hasad itu akan berdampak jelek pada diri sendiri di dunia dan juga di akhir. Di antara dampak jelek dari hasad sahabat, harus kalian ketahui, orang hasad berarti menentang takdir Allah. Orang hasad mirip dengan orang musyrik. Orang yang hasad itu menjadi bala tentara syaitan. Orang yang hasud itu memecah belah kaum muslimin, dan banyak lagi kejelekannya sahabat. Selanjutnya nomor 2, mengingat akibat hasud yang berdampak jelek di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi kalian harus mengingat akibat atau dampak dari hasud itu. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, ketahuilah bahwa orang yang didengki, dihasudi akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasad. Kebaikan dari orang yang hasad akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasadi, apalagi sampai ada gibah dan menjelekan. Fikih Al-Hasad halaman 47. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Maka nasta'indahu madlimatu li akhi fayatahallalahu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun in qabli ayu akhadha li akhihi min hasanati fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhi faturihat alih." Yang artinya, barang siapa yang berbuat zalim pada saudaranya, maka hendaknya dia meminta berhalalkan padanya, karena kelak di akhirat tiada lagi dinar maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia zalimi. Bila tidak mempunyai kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dia zalimi akan diberikan padanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya nomor 3, selalu bersyukur dengan yang sedikit. Nah, ini merupakan cara ketiga supaya kalian jauh dari hasud. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "Malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, selanjutnya sahabat, ternyata bersyukur merupakan salah satu ciri agar kita terhindar dari sifat hasad, sifat penyakit dalam hati kita. Selanjutnya nomor 4, selalu memandang orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang artinya,
Jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik atau kenikmatan dunia lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis lain disebutkan sahabat, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man hu fawqakum fahuwa ajad alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 5, banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat, karena jika mendoakannya kita akan dapat yang semisalnya. Nah, ini merupakan tips kelima dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, dari cara menghilangkan hasad dari diri kita nih atas orang lain yang mendapatkan nikmat. Jangan sampai seperti ada pepatah nih, tetangga beli mobil kitanya yang sakit, tetangga beli motor kitanya yang stroke, dan lain sebagainya. Itu supaya hilang sahabat. Yaitu nomor 6, melakukan yang bertolak belakang dengan niatan hasad. Di antara kiat untuk menghilangkan hasad sebagaimana disarankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi adalah orang yang hasad melakukan hal yang bertolak belakang dengan niat hasadnya. Hal tersebut tentu saja akan menghilangkan hasad dari dirinya. Contoh dimaksud Syekh Mustafa Al-Adawi adalah ketika kita tidak suka pada seseorang nih karena ia punya barang baru, berilah hadiah kepadanya agar hasad dari diri kita hilang. Yang paling minimal yang dilakukan adalah mendoakan yang punya barang baru tersebut kebaikan dan keberkahan. Nah, itulah sahabat penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.